Bismillahirrahmanirrahim, tentang anjuran zuhud dan qanaah. Imam Ghazali rahmatullahi berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. 1. Mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab apabila seorang itu makan kenyang, ia akan malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang kanak-kanak biasa makan kenyang, daya ingatannya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Abu Sulaiman Darani rahmatullahi berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar, nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan didapat. Sibil rahmatullahi berkata, satu hari yang di dalamnya aku menahan lapar semata-mata karena Allah SWT. Maka pada hari itu aku memperoleh satu pintu iktibar dan hikmah terbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqman Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. 2. Hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seorang itu berzikir dengan tawajuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan zikir. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa dan bermunajat. Abu Sulaiman Darani rahmatullahi berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaidi Baghdadi rahmatullahi berkata, seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah Ta'ala, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Perut yang kenyang diumpamakan sebuah wadah makanan. 3. Memiliki sifat tawaduk dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap, karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-Nya selama ia tidak melihat aib dan nafsunya sendiri. Seorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawajuh kepada Rabb-Nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebabnya ketika Allah SWT menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan bukti atau bukit di Mekah menjadi emas, maka Rasulullah SAW berkata, tidak, aku ingin makan sehari dan lapar pada hari berikutnya, agar pada hari aku mengalami lapar, maka aku dapat bersabar dan minta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu, dan ketika aku makan, maka aku dapat bersyukur kepadamu. 4. Mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan atau kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, khazanah bumi ada di dalam pengamanan engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar? Beliau SAW menjawab, aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar.
Seseorang yang lapar dan aus akan merasakan satu, semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan aus pada hari kiamat. Dua, mudah mendatangkan rasa takut pada azab Allah Ta'ala. Tiga, mudah mengingat hari yang pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu mereka diberi makanan buah yang penuh duri dan pahit yang akan tersangkut di kerongkongan mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. 5. Selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang. Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli wara ditanya, dalam usia yang sangat tua ini, mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu dengan memakan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan? Yang menjawab bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. Aku khawatir ia akan menjeritku dalam dosa, karena itulah aku lebih suka memberikan kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa. Aisyah berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Faedah yang dibahas di sini bukan hanya satu faedah, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah yang terendah adalah dapat mengendalikan syahwat, kemaluan, dan berkata sia-sia. Inilah perkara yang dapat menyebabkan manusia selamat dari mengumpat, berdusta, mencela, dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, maka hati manusia ingin banyak berbicara. Dan ketika ia banyak berbicara, biasanya ucapannya akan menyinggung kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena hasil ucapannya. Begitu pula kebiasaan yang ditimbulkan oleh syahwat, kemaluan kiranya sudah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Apabila perut manusia kenyang, ia akan sulit menjaga hawa nafsu kemaluan. Jika takut pada Allah Ta'ala, manusia dapat menjaga kemaluannya, namun dosa pandangan mata akan terjadi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pandangan mata itu merupakan zina, sebagaimana kemaluan berzina. Dan seandainya ia dapat menjaga matanya, namun hal itu tetap terlintas dalam pikirannya, sehingga dapat menghilangkan kelezatan bermunajat kepada Allah. Terkadang khayalan jahat ini terlintas ketika sholat. Disebutkannya lidah dan kemaluan di sini hanya sebagai contoh. Sesungguhnya dosa semua anggota tubuh itu berasal dari makan yang kenyang. Allah, abbas baca ada yang terangkan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala dan berkuatan untuk menyampaikan kepada yang lain. Amin.